Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan pertama kita ini, pada awal tahun pelajaran 2020-2021, topik pertama kali dalam mempelajari materi fisika ini adalah dinamika rotasi. Masih ingat dengan nama saya ya? Alhamdulillah. Menjadi pertanyaan awal yaitu, apakah yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Ya, bagus. Kalau Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi, artinya Anda sudah membaca bukunya. Nah, perlu saya ingatkan kembali, perbedaan antara dinamika dan kinematika. Kalau kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak, tetapi penyebab geraknya tidak diikutsertakan, atau dengan kata lain tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang pelajari gerak dan memperhatikan penyebab geraknya. Sudah paham? Ya, alhamdulillah. Baik, visual awal untuk memotivasi pembelajaran kita ini, yaitu mari kita lihat, ada gambar sebuah kursi berada di atas meja dan tidak jatuh. Kursi ini itu bisa bertahan pada tempatnya. Nah, kursi itu salah satu benda tegar. Ya. Apa yang menyebabkan kursi ini berada tetap di atas meja? Ya, benar. Kursi ini mengalami suatu keseimbangan. Nah, ini salah satu saja dari kajian dinamika rotasi. Belajar lebih lanjut. Dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu memahami konsep momen gaya dan momen inersia. Ada dua kata yang melekat pada satu kata momen, yaitu gaya dan inersia. Sehingga harapannya ketika kita membahas momen, maka kita harus ingat dua kata ini, yaitu gaya dan inersia. Selanjutnya, tidak ada salahnya kita melihat konsep secara keseluruhan. Apa sih yang akan menjadi kajian kita secara detail nanti. Sebuah benda tegar, apa sih benda tegar itu? Benda tegar itu ketika benda itu diberikan sebuah gaya atau suatu gaya, maka benda itu akan mempertahankan keadaannya tetap dalam ukuran atau bentuknya. Itu namanya benda tegar. Nah, ketika benda tegar itu diberikan gaya, apa yang terjadi? Nah, benda ini bisa bergerak translasi, gerak bergeser atau berpindah, dan ini berlaku hukum Newton, yaitu gaya sama dengan massa kali percepatannya. Dan ketika benda tegar itu diberi momen gaya, nah ini fokus kita, momen gaya, maka benda itu akan mengalami gerak rotasi dan mengikuti rumusan, yaitu momen Po sama dengan gaya kalikan lengannya R. Sehingga kalau kita lihat, ketika benda tegar diberikan gaya, maka yang terjadi adalah gerak translasi. Dan ketika diberikan momen gaya, maka benda itu akan mengalami gerak rotasi. Nah, perpaduan antara gerak rotasi dan translasi itu
mengakibatkan benda bisa bergerak menggelinding. Selanjutnya, dalam konsep momen gaya juga nanti kita akan mempelajari yaitu usaha akibat momen gaya. Ini mengikuti persamaan usaha sama dengan tol kalikan perubahan gayanya. Dan nanti kita akan hubungkan dengan teorema usaha dan energi, yaitu usaha total akibat rotasi dan gaya translasi. Ini bisa kita hubungkan, kita samakan dengan perubahan energi kinetik translasi dan perubahan energi kinetik rotasi. Selanjutnya anak-anakku, untuk lebih fokus pada kajian kita awali dengan pengertian dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau gerak berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Tentunya penyebabnya di sini adalah momen gaya. Selanjutnya, momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan percepatan. Baik, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan rumus momen gaya atau torsi. Silakan diperhatikan gambar ini. Ini adalah sumbu putarnya atau porosnya. Nah, sumbu atau porosnya ini momen gayanya itu 0. Momen gayanya 0. Kemudian ini adalah titik tangkap gayanya. Nah, poros sampai titik tangkap gayanya itu kita simbolkan dengan R. Nah, kemudian ini ada pendekatan yang lebih praktis. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, nah ini, jika F ini kemudian membentuk lengan gaya ini sampai tegak lurus, membentuk F-nya yang tegak lurus, maka kita tinggal mengalihkan aja, F kalikan R. Tetapi jika membentuk suatu sudut lancip, maka kita pakai sin theta. Simpelnya seperti itu. Untuk memahaminya, coba kita perhatikan, kita bandingkan. Ini ada anak yang membuka pintu. Yang kedua, ini ada pintu dibuka tapi dengan cara digeser. Pertanyaannya, mana antara dua pintu ini atau jendela ini itu yang mengalami gerak rotasi akibat momen gaya? Tentunya anak-anak akan memilih atas atau bawah. Ya, betul sekali, kita memilih bagian atas. Sedangkan yang bawah ini mengalami gerak translasi, bergeser saja. Secara singkat anak-anakku, silakan, bahwa rumusan momen gaya adalah gaya dikalikan dengan jarak poros sampai titik pusat gayanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk pemahaman kaitannya dengan arah, ketika momen gaya ini geraknya searah dengan jarum jam, maka momen gaya ini kita kasih tanda positif, dan sebaliknya kita kasih tanda negatif ketika berlawanan dengan jarum jam. Baik, untuk selanjutnya perhatikan contoh cara menentukan rumusan momen gaya total. Perhatikan gambar berikut. Misalnya kita memiliki sebuah batang AD yang masanya ini diabaikan. Ini dikenakan 3 gaya yang arahnya itu berlawanan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan ada yang ke atas samping membentuk suatu sudut terhadap batang itu. Misalnya ditanyakan bagaimana kita bisa mencari rumusan momen gaya total yang bekerja pada titik A. Untuk memudahkannya, masing-masing titik ini kita kasih aja momen gaya pada titik A, momen gaya pada titik B, momen gaya pada titik C, momen gaya pada titik D. Nah, karena titik A ini sebagai porosnya, momen gayanya itu kita kasih 0. Kemudian kita lihat pada titik D ini tidak ada gaya, ini kita kasih 0 juga.
Kemudian yang titik B ini ada gaya yang sudah tegak lurus terhadap jaraknya ini. Maka kamu tinggal mengalihkan aja, yaitu F2 kalikan RAB atau B ke A. Hingga tinggal 8 Newton kalikan ini kita rubah ke satuan meter. Dan tandanya positif karena ini searah jarum jam. Bagaimana menentukan arah itu positif searah jarum jam? Ini poros sehingga anak-anak tinggal memutar aja mengelilingi titik A gitu. Nah, mengelilingi titik A. Arahnya seperti gaya F2. Kemudian kita lihat pada titik C. Karena ini gayanya itu miring menuju sudut 30, maka kita tegak luruskan. Nah, tegak lurusnya itu dengan merubah F3 sin 30. Dan kalau kita lihat, ini kita pakai untuk memutar melalui titik A ini sebagai porosnya, maka putarnya ya ke sana. Nah, ini berlawanan dengan jarum jam. Maka ini kita kasih tanda negatif. Maka momen gaya pada titik C itu adalah F3 sin 30 kalikan jaraknya, yaitu C ke A. Begitu ya. Kita kasih contoh yang kedua supaya lebih paham. Bagaimana kalau kita diminta untuk menghitung momen gaya total pada titik B? Seperti tadi, kita tulis saja momen totalnya pada semua titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, karena ini ditanyakan momen gaya titik B, maka titik B itu kita kasih 0. Nah, D tadi tidak ada gaya, kita kasih 0 juga. Ingat ya, soal ini masa batangnya itu diabaikan. Jadi beratnya tidak kita ikutkan. Selanjutnya dari titik A, ini kita tinggal menghitung aja karena ini sudah tegak lurus. Maka momen gaya di titik A itu adalah plus. Ini positif mengelilingi. F1 kalikan jaraknya RAB. Ini titik B nya poros 0. Kemudian ini negatif karena berlawan jarum jam. Tinggal kalikan aja. Saya kira paham. Untuk lebih jelasnya, mari kita contoh soal berikut. Ada 3 buah gaya yang bekerja pada batang AD yang masanya 2 kg. Catatan, ini masanya batang ini diperhitungkan. Maka nanti kita akan hitung itu. Baik, sebagai tambahan, hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Nah, titik B ini. Nah, titik B tidak perlu dihitung karena sebagai porosnya. Maka sebagai penyelesaiannya, kita identifikasi dulu datanya. Nah, ini diketahui masa batangnya adalah 2 kg, kecepatan gravitasinya 10, maka berat batangnya adalah 20 Newton. F1, F2, F3 itu momen gaya total pada titik B. Untuk selanjutnya, mari kita bandingkan. Ini gambar soalnya, ini gambar penyelesaiannya. Kita lihat F1 pada titik A ini tetap, F2 ini nanti nilainya 0 karena sebagai porosnya. F3, nah, kamu perhatikan ini kan miring membentuk sudah 30, supaya lurus ya kita buat F3 sin 30. Sederhananya seperti itu. Kalau kita buat tegak lurus, maka kasih sin sudutnya ini, tinggal pindah aja. Kemudian tadi masa batang AD itu diperhitungkan, maka ini kita munculkan. Di sini kan tidak ada. Kita munculkan sebagai perhitungan berat dari batang AD itu. Secara perhitungan, itu porosnya tadi diingatkan, yang artinya nilainya 0. Momen gaya total pada titik B, ini titik A, titik B,
titik C, dan titik B. Titik A nya F1 kalikan jaraknya ini nilainya 0. Nah, ini negatif, berlawanan arah, tinggal ngalikan aja. Masih ingat kan, ini kalau menuju B itu nilainya arahnya negatif, maka sin 30 setengah R nya ini menjadi 0,55. beratnya tadi ini adalah berat 20 kali lengannya. Nah, ini 0,25, sehingga kalau kita hitung ini ketemu 4,9 Newton meter. Ini pengertiannya apa? Jadi resultan gaya terhadap titik B poros itu 4,9 Newton meter dengan arah putaran searah dengan jarum jam. Tandanya ini positif, tidak negatif. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Semoga penjelasan saya tadi ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Untuk memilih lebih dari para terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.